Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Apa sih itu cooperative learning? Cooperative learning itu yaitu pembelajaran yang dilakukan di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai tujuan belajar. Kemudian ada 5 aspek yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dalam cooperative learning ini. Yang pertama yaitu positive interdependence atau saling ketergantungan positif atau saling melengkapi. Jadi saling ketergantungan positif ini maksudnya siswa bekerja sebagai kohesif kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka di dalam kelompok itu melaksanakan pembelajaran dengan saling ketergantungan positif antar sesama siswa. Setiap siswa dan kelompok memiliki tugas dan peran namun saling berhubungan dan saling ketergantungan sehingga masing-masing anggota kelompok memberikan masukan dan saran yang membangun kepada teman dalam sekelompoknya. Kemudian yang kedua adalah individual accountability. Individual accountability atau istilahnya adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini adalah pertanggungjawaban individu, artinya siswa dapat menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang sama dengan anggota lain dan kelompok, sehingga ia dapat berkontribusi memberikan yang terbaik untuk kelompoknya dan merasa malu jika tidak ikut berkontribusi dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakan dalam kelompoknya. Jadi diharapkan dalam pembelajaran kooperatif ini siswa itu di dalam kelompok itu semuanya bekerja sama, tidak ada yang hanya diam aja. Biasanya siswa kalau dalam kelompok ada yang merasa udahlah dia aja yang ngerjain, aku udah yang penting nama aku udah ditulis. Diharapkan tidak ada seperti itu. Diharapkan masing-masing individu mempunyai tanggung jawab sama-sama untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, seperti itu. Yang ketiga adalah group processing, yang berarti merefleksi atau menilai apa yang telah dilakukan dalam kelompok. Melalui group processing ini dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak membantu. Jadi tujuan group processing ini adalah meningkatkan efektivitas anggota dan memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Ada 2 tingkat group processing, yaitu kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan. Yang keempat adalah conflict management atau social skill. Yang keempat social skill atau conflict management. Dalam pembelajaran kooperatif akan melatih bagaimana siswa menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam kelompok tersebut. Siswa akan belajar bersama, saling percaya, dan menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Siswa terbiasa bagaimana cara berkomunikasi dengan anggota kelompok dan melatih diri mereka untuk bersosial dalam kelompok belajar. Seperti itu. Terus yang kelima adalah promotif interaktif, yaitu interaksi saling menghargai, saling membantu, saling memberikan informasi, kemudian saling mengingatkan, saling percaya, dan saling memotivasi untuk keberhasilan bersama, serta saling mengapresiasi satu sama lain dalam kelompok tersebut. Jadi promotif interaction ini artinya mereka di dalam kelompok itu berinteraksi, saling menghargai satu sama lain. Adapun hal yang diperoleh siswa melalui pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama adalah increased autonomy, yaitu semakin lebih bebas untuk mengambil keputusan tanpa tekanan ataupun paksaan dan juga tanpa rasa takut. Jadi mereka kalau dalam kelompok itu karena mereka sesama mereka satu kelompok itu adalah semuanya siswa, jadi mereka itu tidak ada beban atau tekanan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kemudian yang kedua, increase
independen, yaitu meningkatkan kemandirian mereka. Jadi dengan adanya kelompok belajar cooperative learning ini, mereka akan lebih mandiri tanpa ketergantungan dengan gurunya. Yang ketiga, heighten self confidence, yaitu mereka merasa percaya diri yang tinggi, percaya dirinya akan meningkat. Yang keempat, transfer of knowledge. Transfer of knowledge ini yaitu saling berbagi pengetahuan, bukan hanya sekedar tahu tapi memahami dan juga terampil dalam menjelaskan ide, gagasan dan sebagainya. Yang kelima, higher level reasoning, yaitu memiliki kemampuan berargumen dan dapat dipercaya serta meyakinkan. Yang keenam, increase productivity, memiliki kepekaan terhadap sesama karena sering bekerja sama sehingga semakin produktif. Dan yang ketujuh adalah higher student achievement, yaitu menjadi pribadi yang sukses karena mereka ini tadi melaksanakannya itu setelah mereka mandiri, kemudian mereka percaya diri, kemudian mereka juga saling berbagi pengetahuan antar sesama teman di grup, kemudian mereka memiliki kemampuan berargumen yang kuat, kemudian mereka memiliki kepekaan terhadap sesama sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih sukses lagi dari sebelumnya. Adapun peran guru dalam pembelajaran kooperatif ini yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, guru memastikan tujuan pembelajaran sudah jelas, jadi siswa mampu berkontribusi mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, guru dapat menempatkan siswa dalam kelompok sesuai karakter siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan bahan ajar yang penting bagi siswa seperti modul atau bahan ajar yang lainnya. Kemudian cooperative learning ini menempatkan guru tidak lagi sebagai sumber belajar, hanya sekedar sebagai mentransfer pengetahuan, tapi guru juga melatih social skill pada siswa. Beberapa cara untuk melatih social skill tersebut antara lain yang pertama membuat frekuensi yang sama antar siswa, kemudian memberikan pandangan-pandangan atau langkah untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijawab siswa. Kemudian belajar untuk menjadi pendengar yang baik, bertanya kepada teman yang membutuhkan, membantu satu sama lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adapun peran guru dalam pembelajaran cooperative learning ini yaitu sebelum pembelajaran, guru memastikan tujuan pembelajaran sudah jelas. Kemudian tentukan juga ukuran anggota dan keanggotaannya sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, menentukan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelompok seperti modul, bahan ajar, dan lain sebagainya. Kemudian peran guru dalam mengembangkan social skill siswa, yaitu menetapkan aturan untuk bekerja sama dan memastikan bahwa aturan tersebut ditetapkan misalnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa bekerja dengan tenang bersama dengan kelompoknya. Yang kedua, siswa minta penjelasan bukan jawaban. Jadi siswa itu kalau bertanya pada guru hanya minta penjelasan saja, bukan jawabannya. Kemudian siswa mendengarkan baik-baik pertanyaan rekan satu timnya. Jadi adanya hubungan timbal balik, ada yang mendengar, ada yang menjawab seperti itu. Kemudian yang keempat, meminta bantuan rekan satu tim jika ada yang jika membutuhkan. Jadi saling ketergantungan antara anggota tim. Yang kelima, saling membantu untuk tetap mengerjakan tugas. Jadi dalam kelompok itu mereka saling membantu untuk mengerjakan tugasnya dalam kelompok tersebut. Dan yang keenam, mintalah bantuan guru hanya jika teman di dalam kelompoknya semuanya tidak ada yang sama sekali tidak bisa membantu dia. Barulah mereka minta bantuan kepada guru. Demikian penjelasan tentang cooperative learning. Jika teman-teman punya pengalaman melaksanakan pembelajaran cooperative learning di sekolah teman-teman, boleh komen di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.